Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, video ini adalah video pertama untuk materi di kuarter 2 semester 2 untuk kelas TI ISA. Nah, untuk kuarter kedua ini, materi pertama kita adalah Linux Server Configuration. Jadi kita bakalan belajar tentang server yang dimana server itu bakalan kita gunakan based on sistem operasi Linux. Nah, tentunya untuk materi ini kita membutuhkan sistem operasi Linux untuk kita gunakan. Nah, makanya pada video pertama ini kita bakalan belajar dulu bagaimana sih cara install Linux pada VirtualBox. Jadi untuk materi ini kita pakai VirtualBox saja. Ataupun misalkan teman-teman yang bisa bikin dual boot silahkan, tidak masalah. Yang penting menggunakan Linux. Jadi Linux yang kita gunakan adalah Ubuntu. Nah, jadi sistem operasi yang kita gunakan Ubuntu untuk materi pertama di kuarter kedua ini. Nah, kita masuk saja. Jadi di sini ada beberapa aplikasi yang kita butuhkan bagi teman-teman yang mau menggunakan VirtualBox atau virtual untuk menginstal OS-nya. Jadi di mana sih bisa didapat si aplikasi VirtualBox ini? Jadi teman-teman bisa download saja di link ini. Ini ada linknya. Bakalan menuju ke halaman si VirtualBox-nya. Lalu silakan di-download saja. Ini ada beberapa opsi sistem operasi dasar yang teman-teman gunakan. Misalkan gunakan Windows, silakan download yang Windows. Lalu untuk macOS, silakan di-download yang OS X. Kalau base on-nya sudah Linux, berarti nggak usah. Kalau Linux-nya selain Ubuntu, berarti teman-teman harus download si VirtualBox ini. Tapi kalau sistem operasi yang teman-teman gunakan sudah Ubuntu, jadi tidak usah menginstal VirtualBox ini. Jadi bisa di-skip untuk materi ini. Nah, lalu yang kedua kita juga butuh OS Ubuntu-nya. Kita bisa di-download di alamat link ini. Nah, lalu di sini ada OS-nya. Kita bakalan diajak atau dibawa ke dalam halaman untuk download operating system-nya. Lalu kita download yang Ubuntu desktop saja. Jadi untuk materi Linux Server Configuration kita pakai yang desktop saja. Jadi teman-teman silahkan download yang Ubuntu desktop. Lalu di sini ada button download, silakan diklik downloadnya. Nah, lalu dia bakalan mendownload langsung sistem operasinya. Nah, jadi ini adalah sistem operasi si Ubuntu-nya. Silakan di-download dan ditunggu saja. Karena saya sudah download ISO-nya, jadi kita cancel saja yang ini. Nah, otomatis untuk materi video pertama ini kita butuh dua aplikasi ini atau software ini. Pertama itu kita butuh VirtualBox, lalu kita butuh si Ubuntu-nya ini. Nah, kita butuh Ubuntu-nya ini untuk berjalan di VirtualBox ini. Nah, oke, selanjutnya bagi teman-teman yang belum menginstal si VirtualBox-nya, silakan di searching saja di YouTube, banyak sekali tutorial bagaimana cara install si VirtualBox-nya. Install. Nah, silakan diikuti saja semuanya. Jadi di sini ada beberapa video tutorial yang sangat banyak sekali yang bisa teman-teman ikuti untuk menginstal si VirtualBox-nya. Misalkan kalau teman-teman menggunakan Mac, ya udah silakan searching aja bagaimana install VirtualBox di Mac OS. Nah, oke, selanjutnya kita bakalan install Ubuntu pada VirtualBox-nya, yang dimana kondisi ini teman-teman sudah menginstal si VirtualBox-nya dan OS Ubuntu-nya sudah di-download. Nah, oke, nah jadi ini adalah tampilan si VirtualBox-nya.
Nah, jadi di sini ada beberapa opsi yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat atau menjalankan sistem operasi pada VirtualBox. Nah, lalu di sini ada tombol New. Jadi untuk nge-create awal itu kita klik tombol New. Lalu di sini kita kasih nama. Ini nama untuk operating systemnya. Jadi misalkan saya di sini bikin, karena saya pakai Ubuntu, jadi saya bikin di sini Ubuntu. Lalu di sini ada machine folder. Nah, kalau bagi teman-teman yang pertama kali menginstal dan belum ada operating system di sini, jadi itu silakan dibikin default saja. Tetapi karena saya sudah ada beberapa OS di VirtualBox saya, jadi saya harus mengganti si mesin foldernya. Kenapa? Kalau misalkan tidak saya ganti, otomatis si OS yang lain ini bakalan hilang juga. Nah, jadi saya harus menambahkan sebuah folder lagi. Jadi foldernya itu di directory user saya. Jadi mau nggak mau saya harus bikin folder baru di sini di directory user saya. Nah, di sini misalkan di sini saya bikin virtual box Ubuntu. Nah, bagi yang teman-teman yang baru menginstal VirtualBox atau belum ada OS di VirtualBox-nya, silakan di skip saja langkah ini. Ini tidak perlu. Ini hanya untuk teman-teman yang sudah pernah menginstal VirtualBox atau menginstal OS di VirtualBox-nya. Oke, jadi di sini saya klik new, lalu saya pilih mesin namanya dulu Ubuntu. Lalu saya pilih mesin foldernya yang saya bikin tadi. Nah, ini adalah VirtualBox Ubuntu, lalu saya open. Lalu saya pilih type operating systemnya apa. Di sini Linux sudah Linux, lalu versionnya Ubuntu, kita pakai Ubuntu yang 64 bit. Lalu kita klik continue. Lalu di sini kita diminta untuk membuat virtual RAM. Nah, saya di sini saya bikin RAM-nya 2 GB saja. Nah, lalu continue. Lalu di sini saya bakalan bikin create sebuah virtual hard disk now. Jadi di sini saya bakal bikin virtual hard disk yang baru untuk hard disk si Ubuntu kita nantinya. Tinggal klik create. Lalu di sini bakalan diminta untuk memilih tipe-tipe hard disk yang pengen kita gunakan. Kalau FDI ini adalah Virtual Box Disk Image, yang dimana ini adalah bentuk virtual dari SSD, yang dimana kalau FDI ini read dan write-nya tentunya lebih cepat. Kalau FHD Virtual Hard Disk ini adalah seperti hard disk biasa. Lalu VMDK ini adalah hard disk eksternal yang mau kita install OS di VirtualBox ini. Nah, karena saya pengen kualitasnya atau read dan write hard disknya cepat, saya pilih yang VDI ini atau VirtualBox Disk Image ini. Lalu tinggal continue. Lalu saya bikin aja dynamical allocation atau allocated. Lalu tinggal continue. Lalu di sini kita diminta untuk mengatur kapasitas hard disk yang pengen kita bikin. Saya rasa 10 GB juga sudah cukup untuk pembelajaran kita, jadi saya bikin default aja 10 GB. Lalu create. Nah, oke, setelah itu di sini kita sudah membuat sebuah virtual box atau ibaratnya kayak wadah untuk si Ubuntu-nya. Sekarang kita bakalan memasukkan ISO atau operating system yang telah kita download tadi. Caranya di sini ada settings, lalu kita masuk ke storage. Nah, lalu kan di sini masih empty controller, IDE-nya masih empty, di sini masih empty. Nah, sekarang kita bakal masukin ISO-nya di sini. Jadi di sini ada gambar disk. Silakan dipilih choose a disk file.
Lalu kita pilih file Ubuntu ISO yang kita download tadi. Oke, nah jadi ini file ISO yang kita download tadi, yang saya download tadi. Tinggal saya open di sini, lalu tinggal klik OK. Lalu sekarang kita udah masukkan file ISO-nya ke dalam wadahnya, wadah VirtualBox-nya. Sekarang kita klik start pada VirtualBox-nya. Lalu tinggal klik start. Oke, kayaknya di sini Ubuntu saya bentrok dengan Ubuntu yang lain, jadi saya delete dulu aja yang Ubuntu sebelumnya. Jadi ini saya delete saja. Oke, tinggal kita cek lagi storage-nya. Live server, kita lihat dulu. Oke, desktop. Oke, pastikan lagi kalau ISO dari OS-nya yang kita gunakan adalah yang versi desktop di sini. Lalu kita coba start lagi. Nah, oke. Kita udah mulai masuk ke Ubuntu desktopnya atau file ISO si Ubuntu desktopnya. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan seperti install OS pada laptop kosong pada umumnya, kita harus install dulu si file ISO-nya ke dalam harddisk yang telah kita bikin tadi, harddisk virtual yang telah kita bikin tadi. Jadi kita coba lagi.
Nah, oke, sekarang kita bakal menginstal si Ubuntu-nya ke dalam virtual machine kita. Jadi di sini ada beberapa bahasa yang bisa kita gunakan untuk si Ubuntu-nya. Tentunya di sini saya pilih yang English saja. Lalu di sini kita bakal install si Ubuntu-nya. Jadi teman-teman silahkan pilih saja yang install Ubuntu. Lalu di sini ada keyboard yang pengen kita gunakan. Ini saya bikin default saja. Saya klik continue. Di sini kita diminta untuk what apps would you like to install to start with. Saya bikin yang minimal saja biar lebih cepat. Lalu minimal installation saja, jadi dia hanya menginstal web browser dan beberapa basic aplikasi. Nah, lalu tinggal klik continue. Installation type this computer is not detected. What you like to do? Kita lihat advance fiturnya. Oke, kita lihat dulu yang something else. Oke, nah saya back lagi saja dulu. Nah, jadi di sini ada dua pilihan, erase this and install Ubuntu, lalu ada something else. Jadi kalau yang pertama ini kita bakalan menginstal si Ubuntu-nya tanpa membuat partisi. Maksudnya walaupun misalkan di harddisk kita ada OS, dia bakal menghapus OS yang ada di harddisk kita. Maksudnya harddisk virtual kita. Nah, lalu kalau something else kita bisa bikin partisi untuk si harddisk virtual kita. Nah, untuk itu saya pilih yang something else saja untuk jaga-jaga agar tidak menghapus partisi harddisk virtual saya. Lalu di sini cuma ada satu partisi yang kita bikin tadi, kapasitasnya ada 10,7 GB. Jadi 10 GB yang kita bikin tadi ini adalah harddisknya. Lalu di sini saya pilih yang install now saja. Jadi kita bakal menginstal si file Ubuntu atau file operating system Ubuntu-nya di dalam partisi yang kita bikin tadi. Lalu sekarang kita klik install now. Menurut oke, coba kita bikin ya partition saja coba. Oke, kita pilih. Oke, kita pilih default saja. Default saja, lalu 10 MB untuk sirupnya. 10, oke, 10.000. Oke, kita okekan saja dulu. Oke, kita coba install lagi. Oke. Tidak ada rootnya. Oke, gampangnya kita back lagi aja. Kita langsung install di erase this and
install Ubuntu saja biar gampang, karena tidak ada juga operating system yang ditimpa di hard disk saya. Oke, langsung pilih yang pertama saja. Oke, lalu di sini kita pilih continue. Oke, di sini ada lokasi untuk zonasi, jadi silakan di continue saja. Lalu di sini nama, saya kasih MyPC saja. Lalu di sini ada nama komputer name-nya, lalu di sini ada username-nya, lalu di sini ada password-nya. Silakan diisi password untuk login ke operating systemnya nanti. Nah, lalu continue. Nah, oke. Sekarang ini adalah proses untuk menginstal si operating systemnya. Silakan ditunggu saja sampai prosesnya itu selesai.
Oke, nah jadi ini proses instalasinya udah selesai. Jadi di sini kita diminta untuk merestart si OS-nya atau si VirtualBox-nya. Jadi di sini kita tinggal klik restart now. Nah, oke, jadi ini user yang kita bikin tadi, silahkan dipilih saja. Lalu kita diminta untuk memasukkan password yang kita bikin tadi. Nah, lalu tinggal login di sini. Sorry. Oke, tekan enter. Nah, oke, jadi ini adalah tampilan dari uh, operating system Ubuntu-nya yang sudah kita install di VirtualBox. Nah, oke, jadi ini adalah tampilannya. Jadi silakan teman-teman ikuti langkah-langkah sebelumnya untuk menginstal si Ubuntu ini. Jadi ini adalah Ubuntu yang bakalan kita gunakan untuk pembelajaran Linux Server Configuration di kuartal kedua ini. Nah, jadi di Linux di Ubuntu ini nantinya bakal ada terminal yang dimana bakalan kita gunakan untuk pembelajaran di kuartal kedua ini. Nah, seperti itu. Oke, sekian dulu tutorial untuk hari ini. Silahkan diinstal Ubuntunya, di download. Sekian dan terima kasih.